Selamat siang, Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, baik yang ada di layar studio maupun yang ada di rumah. Pada kesempatan siang hari ini tentunya kita akan hadir kembali pada frekuensi yang sama di acara Lab Terpadu Lintas PGRI Adibuana Surabaya beserta narasumber yang cukup luar biasa. Beliau dari Prodi Bahasa Inggris Lintas PGRI Adibuana Surabaya, tentunya bersama Mr. Wawan. Selamat siang, Mister. Selamat siang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Look up the star. Alhamdulillah. Memang beliau gayanya seperti ini, sahabatnya. Aldi Taher, Pak. Aldi Taher. Aldi Taher. Tentunya dengan panas terik siang matahari siang ini menambah dinginnya suasana, karena bagaimanapun Mr. Wawan ini suasananya kocak dan penuh dengan kehangatan. Gitu, Mister ya? Enggak, saya enggak hangat, Pak. Saya dingin, Pak. Kesepian saya. Oke. Mister, Gimana? tentunya kita di minggu ini disuguhkan dengan kabar yang cukup menggembirakan karena Indonesia mendapatkan bonus yang cakep luar biasa, bonus yang membahagiakan bagi bangsa Indonesia karena bahasa kita diakui oleh PBB, oleh UNESCO sebagai bahasa resmi dalam sidang PBB. Tepuk tangan untuk kita semua. Kabar baik bagi bangsa ini, bahwasannya bangsa yang besar ini mempunyai nilai martabat yang cukup luar biasa. Tentunya bahasa yang kita gunakan ini bahasa yang resmi nantinya pada sidang PBB. Pak Wawan, Ya. nah selain bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris yang tentunya hari ini bahasa Inggris menjadi pintu gerbang, menjadi gateway-nya dalam berbahasa lintas dunia. Tentunya bagaimanapun bahasa Inggris menjadi pintu gerbang ketika kita mau belajar terkait dengan sejarah perkembangan dunia, tokoh-tokoh besar dunia, bagaimana perkembangan pergerakan dunia di musim global ini, itu tentunya menjadi pintu gerbangnya. Tapi bagaimana Pak Wawan, kita mensiasati agar ketika kita berbicara tentang bahasa itu memudahkan. Contoh misalkan hadir hari ini, ketika ada anak muda bilang, I love you, gitu kan, wah itu kan sangat kaku sekali. Sangat gombal itu. Tapi ketika kemudian dikemas menjadi izinkan aku mencium sebutir debu yang berada di ujung sepatu. Wah, insya Allah Pak Wawan, 10 menit kelepek-kelepek gitu ya. Itu kan permainan bahasa. Bagaimana Pak Wawan agar bahasa itu menjadi sarana yang memudahkan kita semua? Ya, dari informasi yang disampaikan Pak Sofwan tadi itu sebenarnya itu memiliki dua sisi, Pak Sofwan. Pertanyaannya itu kenapa baru sekarang diakui? Oh gitu. Kemerdekaan kita itu kan sudah lebih dari setengah abad. Yaitu pembicaraan politik lah. Tapi saya tidak suka politik ya karena saya nggak bisa. Oke, kita membahas bahasa di sini ya. Oke, ketika tadi Pak Sofwan menyampaikan ya, ketika anak muda menyampaikan perasaannya, ya, cintanya dengan istilah I love you yang cukup sederhana, itu mungkin sebagian orang itu menganggap itu biasa. Tapi kalau untuk di kalangan tertentu, bahasa yang puitis seperti aku ingin mencintaimu dengan sederhana, itu di kalangan tertentu itu disukai. Tapi kita tidak bisa istilahnya overgeneralisasi bahwa semua generasi menyukai bahasa yang puitis, estetik dan juga sophisticated kayak gitu ya. Ada juga kelompok generasi sekarang itu Pak lebih suka hal yang sederhana. Kadang mereka juga menganggap bahasa itu bukan cuma hal yang terucap dari mulut kita. Tindakan itu juga bahasa. Kita mengenalnya love language. Pak Sofwan dikasih istrinya sarapan tanpa ngomong I love you itu sudah bentuk cinta yang paling murni, Pak. Meskipun asin gitu ya makanannya. Tapi Pak Sofwan nggak boleh ngomong kalau itu asin kan ya. Lah Pak Sofwan menahan diri makan makanan asin dari istrinya. Itu juga love language, Pak. Jadi bahasa itu general. Yang tidak bisa bertutur kata, mohon maaf misalnya disabilitas, itu juga tetap bisa berkomunikasi kan, karena esensi dari bahasa adalah menyampaikan pesan satu sama lain, saling paham, komunikasi seperti itu. Gitu ya. Intinya bahwasanya bahasa itu adalah distribution of information, gitu ya. Artinya bagaimana? Bisa bahasa Inggris ini. Wah, masih 3 menit ini. Saya hanya bagaimana caranya Pak Wawan mengira saya nggak bisa bahasa Inggris, tapi sebenarnya ya nggak bisa. Gitu aja sebenarnya. Enggak Pak Wawan. Biasanya hari ini memang bahasa Inggris itu menjadi momok sebenarnya. Termasuk saya pribadi. Saya sejak ingat masih SMA itu. Saya dulu di MAN Pak Wawan ya. Wah. Konteksnya bisa beda nih. Madrasah Aliyah Negeri. Oh, madrasah nih. Jadi setaraf dengan SMA Pak Wawan ya. Jadi waktu itu saya di MAN itu
salah satu kendala saya memang bahasa, di mana ketika itu ada dua bahasa, dua language, yakni bahasa Arab dan bahasa Inggris. Oke lah, mungkin bagi kami yang dari aliyah, bahasa Arab itu yang menjadi keseharian. Tapi bagaimana bahasa Inggris itu menjadi momok kita bersama, termasuk bagi saya khususnya ya. Nah, bagaimana sebenarnya Pak Wan strateginya? Nah, strateginya, starting point-nya agar bahasa itu menjadi mendarah daging bagi kita semua. Ya, sebelum membahas hal teknis terkait permasalahan bahasa, sebenarnya ada lagi-lagi ya sebuah dilema sebenarnya bagi kita. Ketika Pak Soekarno mencoba merumuskan bahasa nasional, bahasa Indonesia, di mana kita memiliki bahasa ibu ya, seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan lain sebagainya. Kemudian Pak Soekarno ingin menyatukan semuanya dengan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Sementara di satu sisi, kita juga harus terbuka dengan pintu global, dan kita juga dituntut untuk bisa bahasa Inggris. Kurikulum dahulu, Pak, zamannya Belanda, itu ada masanya ada bahasa Inggris, ada masanya kurikulum itu meniadakan bahasa Inggris. Jadi banyak hal lah terkait kurikulum, karena kurikulum kan wilayahnya di pendidikan. Pendidikan wilayahnya untuk menanamkan ide pikiran bagaimana kita itu bisa seperti yang diinginkan oleh pemerintah dan juga visi-visinya. Nah, masalahnya kan satu, level bahasa Inggris kita itu kan termasuk yang buruk gitu, Pak. Gitu. Ya, buruk. Secara peringkat gimana, Pak? Peringkat ya sama lah kan. Wah. Ya emang faktanya gitu. Kenapa kok bahasa Inggris kita itu rendah? Lah, kalau kita lihat faktanya, kita bertetangga, kita nyoba ngomong bahasa Inggris, belepot dikit langsung dihujat, diejek, ke Inggris lah. Kita ngomong typo dikit atau salah grammar dikit di sosmed ya, itu langsung diolok-olok. Jadi saya tidak paham kenapa culture seperti ini tuh terus ada. Membudaya. Dan ditambah kurikulum bahasa Inggris di Indonesia ini, Pak, sejak SD, SMP, SMA itu selalu berkutat ke hal teknis. Padahal bahasa sama seperti bahasa lainnya. Ya, bahasa harus diakuisisi dengan cara praktis, dengan cara praktek gitu. Lah, kalau kita tidak diajarkan secara praktek, cuma diajarkan rumus-rumus, menghafal, ya kita mungkin paham teorinya, tapi nggak bisa berbahasa Inggris. Berarti pada prinsipnya bahwasanya belajar bahasa Inggris itu bukan sesuatu yang sulit ya. Bukan yang sulit. Kenapa? Karena itu adalah pembiasaan sebenarnya. Pembiasaan. Dan ketika melakukan pembiasaan, maka mohon dengan sangat biarkan saja. Ya, biarkan saja mengalir. Kemudian kalau ada salah ya, itu nanti kalau sudah terbiasa akan menjadi sesuatu yang baik, kan gitu ya. Terus ada lagi, Pak, yang lucu itu gini, ada semacam kelompok masyarakat, saya tidak menyebut kelompok tertentu, tapi orang-orang yang tidak mau terbuka untuk belajar bahasa Inggris, tapi menggunakan dalil nasionalisme. Dia nggak bisa bahasa Inggris, tapi dia bangga nggak bisa bahasa Inggris dengan alasan dia nasionalisme. Lah, kekeliruan perspektif seperti ini loh yang cukup bahaya bagi Indonesia. Ya mungkin bahasa Indonesia mungkin tadi ya sudah diakui ya. Itu hal yang positif, tapi bukan berarti kita tertutup untuk memahami banyak bahasa. Karena memahami banyak bahasa adalah salah satu kunci menguasai memajukan bangsa ini, kan gitu. Kita lihat Presiden Soekarno bisa berapa bahasa, atau beberapa presiden punya beberapa kompetensi bahasa. Jadi polyglot itu salah satu level kecerdasan seseorang. Gitu. Oke, betul Pak Wan. Saya masih ingat betul Pak Wan. Kebetulan background saya itu kan geografi. Waktu kita belajar geografi dulu mengenal yang namanya kontain, misalkan batuan, isinya apa dan sebagainya. Kita masih ingat betul. Dalam suatu kalimat itu ada namanya kontain. Kontain itu kan isi ya, isi. Di sisi lain, isi itu ternyata pada buku yang lain itu pregnant. Itu juga isi. Nah, artinya dengan secara harfiah yang sama ternyata mempunyai makna yang berbeda. Ya, pregnant, hamil, satunya isi, kan gitu ya. Nah, memaknai hal seperti ini kan sangat penting sebenarnya belajar bahasa, karena pintu untuk memahami suatu ilmu, memahami suatu budaya itu adalah dari bahasa. Nah, kemudian Pak Wan, bagaimana langkah kita sebenarnya sejak dini? Sejak dini agar anak-anak kita itu mulai sadar bahwasanya bahasa Inggris itu adalah bahasa yang penting juga bagi kita semua. Ya, kebetulan kemarin saya menulis sebuah artikel ya Pak. Sebenarnya artikel ini saya submit ke jurnal pendidikan anak usia dini. Saya mencoba merangsek, menelusup ke wilayah yang bukan wilayah saya, hanya untuk ingin bahwa kita bisa multidisiplin.
poin yang ingin saya bahas di artikel itu adalah kaitan antara parenting atau pola asuh terhadap perkembangan kompetensi anak. Betul. Ada kaitan antara orang tua yang kelas sosialnya, ada hubungan antara kelas sosial, literasi, dan juga culture of parenting. Kelas sosial itu yang kayak gimana, Pak? Jadi masyarakat kita yang kelas sosialnya itu rendah, itu mayoritas, saya tidak overgeneralisasi ya, tapi mayoritasnya itu yang lulusan, mohon maaf, SD, SMP, atau SMA maksimal. Mereka masih belum selesai secara finansial, tapi mereka sudah berkeluarga. Ketika mereka punya anak, kebutuhan bertambah, sehingga mereka fokus mencari standar finansial untuk kekeluargaan itu. Sehingga anak dilemparkan saja ke sekolah. Tanggung jawab belajarnya anak ditanggung oleh guru. Selesai dari sekolah, selesai. Orang tua sudah capek, begitu terus rutinitasnya. Nah, orang tua yang masih belum selesai dengan financial factornya itu ditambah lagi hubungannya dengan literasi, Pak. Jadi ketika mereka literasinya kurang, otomatis mereka cenderung tidak ingin mengembangkan diri dan cenderung pola asuhnya selalu seperti itu. Apa ya? Iya, dan culture-nya ya kita bisa lihat ada orang tua yang anaknya pulang sekolah diajarin, ditanyain, ada orang tua yang ya udah pulang sekolah bantu saya goreng tempe, ya udah saya nonton sinetron, kamu nonton YouTube, selesai. Dan pola culture seperti ini, Pak, yang harusnya kita cut gitu. Itu kenapa jurang kemiskinan itu selalu ada circle-nya, selalu berantai dari orang tua ke anak, ya karena mindset-nya seperti itu. Nah, kalau di-cut ya harusnya kita ada budaya, ada dukungan secara perubahan ekonomi bangsa kita juga gitu. Oke, artinya ini berkaitan dengan habitually ya, kebiasaan ya, kebiasaan diri, kebiasaan keluarga dan sebagainya. Terus begini Pak Wan, pandangannya Pak Wan bagaimana Pak dengan kondisi literasinya bangsa ini, yang tentunya hari ini memang harapannya semua anak bangsa itu akan memahami bagaimana cakrawala dunia itu seperti apa. Contoh hal seperti ini misalkan, katakanlah hari ini kita mungkin kurang memahami bagaimana terkait dengan batas-batas negara yang mungkin hari ini ada beberapa yang kemudian misalkan kita tidak tahu bahwasanya jumlah pulau kita itu 17.528 sekian dan sebagainya. Kemudian kalau misalkan diambil satu ternyata juga tidak tahu. Nah, ini kan berkaitan dengan literasi. Apalagi yang literasi yang berbahasa Inggris. Itu tentunya kan banyak kan dokumen-dokumen kita. Contoh misalkan dokumen peninggalan Majapahit dan sebagainya. Itu banyak yang kemudian ditulis artefaknya dan sebagainya. Tidak ada di Indonesia, tapi justru ada di Belanda dan sebagainya. Nah, caranya untuk memahami di sana yang sudah disadur dalam bahasa Belanda itu kan kita harus memahami dengan bahasa Belandanya, dengan bahasa Inggrisnya. Bagaimana Pak Wan agar kita semuanya itu paham literasi ini sebenarnya secara umum? Oke, membahas literasi tadi ya. Tapi sebelum masuk ke sana ya, catatan-catatan kita, artefak kita, culture kita, peninggalan, heritage dari masa-masa sebelumnya itu ada kaitannya Pak dengan kajian postkolonialisme. Jadi barang-barang kita yang dipelajari oleh orang Barat, ditulis versinya Barat dengan perspektifnya Barat, itu yang membuat kita itu menjadi bangsa yang memiliki mental minor. Karena kita menganggap mereka adalah pusat kebenaran, mereka adalah pusat pengetahuan, kita belajar harus ke sana dan seterusnya. Selama kita punya mindset inferior seperti ini, ya selama itu pula kita tidak akan punya identitas gitu. Karena identitas kita ya meniru versinya mereka, standarnya mereka. Dan yang terjadi ketika standar atau kurikulum atau sistemnya mereka diterapkan ke kita, yang terjadi kacau. Kita nggak bisa menerapkan sistem A yang mungkin berjalan di London, kemudian diterapkan di Surabaya. Ya bisa aja itu kontraproduktif. Karena orang kita punya culture yang berbeda. Nah, terkait dengan literasi tadi, sebenarnya literasi itu bukan cuma sekedar kita berbudaya dalam membaca. Kita memiliki kebiasaan membaca dan membaca. Tapi bagaimana kita mulai mencoba terbuka dengan cara mendengar ide orang lain, dengan cara kita berdialog, berdiskusi dan lain sebagainya. Itu sebenarnya membuka cakrawala kita. Dan dengan terbukanya cakrawala, sebenarnya kita meningkatkan literasi itu. Nah, masalahnya kita itu terjebak dalam dimensi digital yang mana membuat kita itu menjelaskan bagaimana level literasi kita, Pak.
ketika ada informasi setengah-setengah yang dipotong oleh suatu media karena media pengen attachment-nya bagus ya, kita langsung terbawa emosi, komentar. Lah, ketika kita mudah berekspresi, ketika kita mudah langsung tanpa pandang bulu langsung sikat informasi ini, langsung hajar informasi ini, lah itu level literasi kita itu di sana. Gitu. Kalau untuk meningkatkannya, ya kita harus ubah culture kita. Ketika kita jadi orang tua, punya anak, pulang sekolah, ya kita harus mendidik anak kita. Bukan membiarkan dia bermain dengan HP sendiri, bukan kita sibuk dengan ego kita, nonton sinetron, nyari kesenangan sendiri, kehidupan sendiri. Lah, karena apa ya tadi, Pak? Kita itu secara ekonomi belum mapan, kita secara kedewasaan belum siap jadi orang tua. Dan emang budaya orang Indonesia kan kayak gitu. Kalau nikah, hamil di luar nikah, solusinya dinikahkan. Padahal kan bukan itu solusinya. Kemudian nikah muda dan lain sebagainya. Ya culture itu yang akan membuat pola asuh anak yang tidak literate dari orang tuanya memberikan heritage yang sama, culture yang sama, dan kita akan malas baca. Misalnya di bandara, di stasiun, kalau kita nunggu, kita milih HP-an daripada baca buku. Betul. Bahkan untuk koran kita malas baca koran, kita suka HP-an, kita lebih suka nyari entertaining daripada belajar, karena belajar bagi beberapa orang sulit dan orang tidak mau mencari hal yang sulit kayak gitu. Itu nantinya berdampak pada kemampuan dan kecakapan dalam berbahasa ya Pak ya. Kenapa? Karena sekarang komunikasi itu sangat penting. Bagaimana menerjemahkan dan mentransformasikan ilmu ke dalam sebuah bahasa itu kan penting sekali. Oke, karena itu Pak Wawan hari ini, karena Pak Wawan sebagai dosen pendidikan bahasa Inggris, sahabat sekalian, dari Universitas PGRI Dipana Surabaya, tentunya bagaimana Pak Wawan sebenarnya ketika kita berbicara tentang kurikulum. Kenapa? Karena kurikulum itu menjadi syarat utama ketika bagaimana ketercapaian sebuah program studi mentransferkan sebuah ilmu kepada anak didik. Bagaimana Pak Wawan? Kurikulum. Cara kurikulumnya itu apa ya Pak? Merdeka belajar ya. Betul. Kurikulum merdeka. Kurmer. Oke, sebenarnya permasalahan kita itu bukan tentang kurikulum, Pak, tapi gurunya, Pak. Gurunya. Karena kalau kita compare ya, sebenarnya nggak apple to apple ya kita compare dengan negara yang sudah well established lah, kayak Finland atau negara Eropa Barat lainnya. Tapi kenyataannya guru yang sejahtera itu memberikan potensi mereka maksimal dalam mengajar. Nah, kemudian saya tidak paham tradisi dari mana ketika guru itu disibukkan dengan sistem, dengan administrasi, sehingga mereka tidak maksimal dalam mengajar. Padahal mengajar itu adalah hal yang paling esensial, paling pivotal lah istilahnya itu, paling krusial dalam poros pembangunan bangsa. Ya masalahnya di Indonesia PR kita ya lama, ya guru belum sejahtera, dan untuk kompetensi menjadi guru itu juga ya seperti itulah. Meskipun ada sistem kayak misalnya PPG dan lain sebagainya, tapi pertanyaan saya kan, apakah benar-benar setelah PPG itu mereka benar-benar well competence gitu? Kan pertanyaan itu selalu masih ada, dan akarnya selalu dari guru, bukan kurikulum. Kurikulum mau diganti apapun, tapi yang menjalankan tidak bisa, ya sama aja. Kemudian saya juga propose sesuatu ya, kurikulum yang berbasis diferensiasi, Pak. Diferensiasi. Ya, kita itu kan sebelumnya kan selalu standarisasi kan. Nilai harus gini untuk lulus, nilai harus gini untuk lulus. Tapi kalau standarisasi, bukan pelajarannya yang diubah, tapi cara mengajarnya. Karena mungkin ada anak yang introvert, ada anak yang ekstrovert. Betul. Kita nggak bisa menyuruh anak introvert untuk maju speaking English. Ya jelas mereka ketar-ketir. Mungkin kompetensinya di nulis bahasa Inggris. Dan mungkin bakatnya jadi penulis. Atau sejenisnya lah. Nah mungkin yang si ekstrovert, ya pengajarannya beda. Jadi tidak mengubah pelajarannya atau kurikulumnya, tapi metodenya. Lah guru yang punya kreativitas atau open-minded seperti ini, menciptakan yang model kayak gini nih yang mungkin PR kita selama ini. Oke, artinya bisa mewadai semua ya. Mewadai semua. Semua yang kemudian ada perbedaan seperti ini, tidak pada standar yang sama gitu ya. Oke, Pak Wawan, tentunya kita hari ini cukup bersyukur dengan kebijakannya pemerintah. Adanya kebijakan Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka itu sebenarnya kan memberikan keluasan
kelonggaran kepada kita semua untuk Fleksibilitas, kemudian berkreasi. Saya masih ingat betul dengan program-programnya pemerintah waktu kita zaman mahasiswa ya, bagaimana kita setiap tahun acap kali perubahan sekolah, kemudian ganti kurikulum dan sebagainya. Dan tentunya hari ini mungkin kita dihadapkan pada kurikulum bagaimana antara guru dan siswa diberikan kebebasan sebenarnya. Bahkan kalau di dalam perguruan tinggi, mahasiswa pun sekarang boleh itu mengambil mata kuliah di luar perguruan tingginya. Sehingga dari situlah kemudian sebenarnya secara komunikasi verbal, kemudian komunikasi tulis dan sebagainya, literasinya itu dibangun sebenarnya, Pak Wawan. Nah, bagaimana Pak Wawan pandangan Pak Wawan ke depan ini agar kebijakan-kebijakan yang baik ini sebenarnya akan memberikan efek yang baik bagi bangsa Indonesia ini, Pak? Saya rasa Pak Nadiem dengan pengalamannya di luar negeri dan juga kesuksesannya di Gojek, itu pasti ingin melihat Indonesia lebih maju. Betul. Sehingga dia ingin melihat bahwa semoga anak-anak dengan kurikulum Merdeka ini tidak menganggap sekolah adalah penjara dan tidak membuat mereka merasa menjadi sandera. Karena selama ini, mengapa anak itu ke sekolah itu duduknya di belakang? Ya seringnya kan gitu. Dosen juga kayak gitu kan, kalau ada undangan, wah duduknya di belakang, yang di depan. Nah, mentalitas seperti ini terjadi kenapa? Itu karena sistem pendidikan kita yang dari awal, itu modenya itu sudah mode semi-militer. Semi keras secara verbal dan dituntut anak itu, sehingga mereka merasa belajar adalah tuntutan, bukan keinginan. Jadi mereka dituntut menjadi seperti yang diinginkan oleh guru atau kurikulum, sehingga harusnya sekolah itu kan memediasi mereka menjadi seperti yang mereka inginkan. Lah, kurikulum Merdeka ini arahnya adalah membuat mereka menjadi seperti yang mereka inginkan. Makanya mereka diberi kebebasan untuk ingin mengambil mata kuliah apa atau mengambil pelajaran apa. Masalahnya satu, sampai bertahan sampai kapan kurikulum ini? Ketika nanti kebijakannya berubah, saya khawatir yang meneruskan punya pikiran yang lain, dengan visi yang lain, yang kontra dengan yang telah ditanamkan saat ini. Lah, masalah kita itu selalu berkaitan dengan hal itu, Pak. Seperti itu. Oke, Pak Wawan. Terakhir ini Pak Wawan, ya. Sebenarnya saya ini pengagum berat Pak Wawan, karena bagaimanapun ketika kami sering kolaborasi, beliau itu suka orang yang simpel-simpel, Pak. Nggak perlu panjang lebar. Contoh misalkan bikin tema ini. Sehangat jumpa, seabadi cinta. Kan menarik sekali ya. Saya ingat betul bagaimana Pak Wawan ini orang-orang yang simpel tapi maknanya cukup dalam. Pak Wawan, terakhir ini ya. Jadi closing ceremony-nya aja, Pak. Bagaimana Pak sebenarnya closing statement-nya Pak Wawan berkaitan dengan kemudian agar kemudian budaya-budaya menulis, budaya-budaya komunikasi, budaya literasi itu benar-benar bukan yang kemudian absurd tapi benar-benar mendarah daging bagi kita semua. Oke, closing statement-nya, Pak. Saya cuma ingin menyampaikan suatu pepatah, saya nggak tahu ini dari mana. Ya. Ketika kita meninggal, kita akan terlupakan. Dan yang membuat kita teringat atau diingat, itu hanyalah tulisan kita atau heritage kita. Sudah itu saja. Jadi kita bukan hidup cuma sekedar hidup, makan, kerja, tidur, makan, kerja, tidur. Tapi kita harus menciptakan sesuatu, meninggalkan sesuatu yang pasti itu bermanfaat untuk generasi ke depan kita. Itu aja, Pak. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk semua. Sahabat sekalian, cukup sudah pada pertemuan siang hari ini. Pada kesempatan siang hari ini, tema yang cukup menarik, bagaimana tentang peradaban literasi budaya bangsa Indonesia ini tentunya disokong oleh banyak aspek. Bagaimanapun bangsa Indonesia ini membutuhkan tokoh-tokoh besar yang kemudian nanti generasi penerusnya menjadi penerus bangsa yang luar biasa ini. Cukup itu mungkin sebagai pembahasan pada siang hari itu ini. aja, Pak. Tentunya Kecewa saya, Pak. Akhirnya lebih lama loh ini. Oke. Apalagi cuma ada tisu loh di sini, nggak ada minumnya. Cukup, sahabat ya. Pak Wawan ini memang luar biasa. Tentunya kami masih ingat kata-katanya dari Pramudia Anantatur. Menulislah, karena tanpa menulis engkau akan hilang dari peradaban. Nah, Luar biasa. Terima kasih sahabat sekalian. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.